Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam kita selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas 5 kisah tentang orang-orang yang mengamalkan salawat dalam kehidupannya, sehingga merasakan keutamaan salawat yang luar biasa. Bagaimana kisah mereka? Ayo kita bahas. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini untuk berdakwah menyebarkan kisah-kisah Islam. Kisah yang pertama yaitu kisah seorang pemabuk yang ditinggikan derajatnya akibat membaca sholawat. Kisah ini pernah diceritakan oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Pada suatu hari, hiduplah seorang ulama yang bertetangga dengan seorang pemabuk, dan tingkat pemabuk lelaki itu sangat di luar batas kewajaran. Bahkan, si lelaki pemabuk itu tidak bisa membedakan antara hari sekarang, besok, dan juga kemarin, karena lelaki itu selalu hanyut dalam minuman keras. Ulama itu pun selalu memberikan nasihat kepadanya, bahkan selalu berulang-ulang. Namun, pemabuk itu masih saja terus melakukan kebiasaan buruknya untuk mabuk-mabukan, bahkan hingga ia meninggal dunia. Namun, yang sangat menakjubkan ketika pemabuk itu meninggal dunia, ulama itu pun bermimpi bertemu dengan pemabuk itu berada pada tempat yang sangat mulia, dan lelaki itu memakai perhiasan berwarna hijau yang merupakan lambang kebesaran dan kemegahan. Lalu ulama itu pun merasa keheranan karena mengapa tetangganya itu yang merupakan seorang pemabuk kelas berat mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Kemudian ulama itu pun bertanya kepada lelaki itu tentang mengapa dia bisa mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa seperti ini. Bahwa pada suatu hari ia pergi menghadiri sebuah majelis zikir. Kemudian ia mendengar orang alim berkata dalam ceramahnya bahwa barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW dan mengeraskan suaranya, maka surga wajib baginya. Lalu seluruh orang-orang di majelis termasuk si lelaki pemabuk itu bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengeraskan suaranya, sehingga dengan berkah membaca salawat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua orang yang ada di majelis itu, termasuk si lelaki pemabuk tersebut. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini bahwa mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Sebesar apapun dosa yang kita telah lakukan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun dan ampunan Allah sangatlah luas. Kemudian kisah yang kedua yaitu kisah orang saleh yang sempat berhenti mengamalkan sholawat kepada Nabi. Kisah ini terdapat dalam sebuah kitab karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Mukasyafatul Qulub. Pada suatu hari, hiduplah seorang yang cukup soleh dan selalu mengamalkan sholawat dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan, ia sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Dan ketika bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lelaki itu diperlakukan dengan hangat oleh Rasulullah. Namun, pada suatu malam lelaki itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, tetapi kali ini sikap Rasulullah tidak seperti biasanya, dan Rasulullah bersikap dingin kepadanya. Bahkan Rasulullah tidak menoleh dan tidak menyapanya. Kemudian lelaki soleh itu keheranan dan memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau sedang marah kepadaku?" "Tidak," jawab Rasulullah. Lelaki itu pun bertanya lagi, "Lalu mengapa engkau tidak mau memandangku?" "Ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Karena aku tidak mengenalmu." Lalu lelaki itu kaget dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau tidak mengenalku? Padahal aku adalah umatmu."
Aku pernah mendengar para ulama berkata bahwa engkau lebih mengenal umatmu dibandingkan pengenalan seorang ibu terhadap anaknya. Kemudian Rasulullah berkata, mereka itu benar, hanya saja anak tidak mengingatku melalui selawat. Sementara aku mengenali umatku tergantung pada seberapa banyak mereka membaca salawat kepadaku. Lalu lelaki soleh itu pun terbangun dari tidurnya. Hatinya begitu sangat sedih terhadap apa yang dialami dalam mimpinya. Tetapi ia menyadari bahwa sudah sekian bulan ia tidak membaca salawat kepada Rasulullah. Maka ia kemudian bertekad di dalam hatinya untuk selalu membaca salawat Nabi sebanyak 100 kali setiap hari. Lelaki itu pun kemudian membuktikan tekadnya. Setiap hari ia selalu membaca salawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 100 kali, sehingga pada suatu malam ia kemudian bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya ia disapa dengan hangat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, sekarang aku mengenalimu dan aku memberikan syafaat untukmu. Masya Allah, semoga kisah ini bisa memberi motivasi kepada kita untuk rajin bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kisah yang ketiga yaitu kisah Imam Sufyan Ats-Tsauri dan keutamaan salawat Nabi. Kisah berikut ini terdapat dalam sebuah kitab yang berjudul Kifayatul Azqiya, karya Said Bakri bin Said Muhammad Syatta Ad-Dimyati. Seorang ulama besar bernama Sufyan Ats-Tsauri bercerita bahwa ketika sedang melaksanakan ibadah tawaf bersama ayahnya, ia melihat seseorang yang hanya duduk berdiam diri. Ia tidak ikut tawaf bersama orang-orang yang sedang tawaf. Tetapi uniknya, orang itu hanya fokus membaca salawat Nabi dalam jumlah yang banyak. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepadanya, "Wahai Tuan, Anda telah meninggalkan tasbih dan tahlil. Tuan hanya membaca salawat. Ada apa dengan Tuan?" Lelaki itu pun menjawab, "Anda ini siapa? Semoga Allah selalu memberikanmu kesehatan." "Saya Sufyan Ats-Tsauri," jawab ulama besar itu. Kemudian lelaki itu pun berkata lagi, "Sekiranya kau tidak gharib di tengah orang hari ini, niscaya aku kabarkan tentang diriku dan kubuka rahasiaku." Lalu Sufyan Ats-Tsauri meninggalkan lelaki tersebut. Ia dan ayahnya kemudian melanjutkan aktivitas ibadah haji. Keduanya terus merampungkan rangkaian ibadah haji hingga sampai pada suatu tempat ayahnya jatuh sakit dan kesehatannya menurun drastis. Sufyan Ats-Tsauri berusaha keras untuk mengobati ayahnya yang sudah tua. Ia duduk di sisi kepala ayahnya, tapi ayahnya tidak tertolong. Dan betapa sedihnya Sufyan Ats-Tsauri ketika melihat wajah ayahnya menghitam ketika wafat. Sufyan Ats-Tsauri pun berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ayahku telah wafat dan wajahnya menghitam. Ia kemudian menarik ke atas kain yang dikenakan ayahnya, sehingga kain tersebut menutupi wajah ayahnya. Lalu Sufyan Ats-Tsauri merasakan ngantuk yang luar biasa. Ia pun tertidur. Maka ia bermimpi melihat seorang lelaki yang sangat tampan, berpakaian sangat bersih, dan beraroma sangat harum. Laki-laki itu melangkah mendekati ayah Sufyan Ats-Tsauri yang tengah disemayamkan sebelum dimakamkan. Ia membuka kain yang menutupi wajah almarhum ayahnya dan kemudian mengusapnya. Seketika wajah almarhum yang menghitam berubah kembali menjadi putih. Ketika hendak meninggalkan tempat persemayaman almarhum, Sufyan Ats-Tsauri memegang ujung baju pria tersebut dan berkata, "Tuan ini siapa? Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Allah telah mengaruniakan anugerahnya kepada ayahku melalui tangan Anda." Kemudian lelaki tampan itu berkata, "Aku Muhammad bin Abdullah, sahibul Quran. Ayahmu termasuk orang yang melewati batas terhadap dirinya. Akan tetapi, ia adalah orang yang banyak membaca salawat kepadaku. Maka, ketika ia kesulitan dan tersiksa di alam kubur,
Kemudian ia meminta tolong kepadaku, dan aku adalah penolong orang-orang yang banyak membaca salawat kepadaku. Kemudian ulama besar itu pun terbangun dari tidurnya dan mendapati wajah ayahnya yang berubah menjadi putih kembali berkat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah keempat yaitu kisah tragis dari orang yang membenci salawat. Pada suatu hari, hiduplah seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ia sangat mencintai Rasulullah dan selalu mengirimkan banyak salawat kepada beliau. Setiap nafas yang dihembuskannya tidak pernah lepas dari menyebut nama sang kekasih baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mulutnya selalu bertasbih membaca salawat. Namun pada suatu ketika seseorang datang kepadanya yang itu sangat membenci bacaan salawat yang terus didengungkan oleh Abdullah bin Mubarak. Kemudian ia mengeluarkan senjata tajam yang dia bawa, lalu menarik lidah Abdullah dan memotongnya. Lidah Abdullah pun terpotong dan tergeletak di atas tanah. Abdullah merintih kesakitan, dan orang jahat itu pun pergi meninggalkan Abdullah dan juga merasa bangga dan gembira karena ia tak akan lagi mendengar lantunan selawat yang mengganggunya. Akan tetapi para malaikat tidak tinggal diam. Peristiwa kejam itu ditulis oleh mereka karena pada suatu saat, waktu yang tidak disangka-sangka kelak, laknat Allah akan dihujamkan kepadanya sesuai kejadian kejam itu. Kemudian dengan kondisi lidahnya yang terpotong, Abdullah tidak bisa lagi membaca salawat dengan baik. Ia pun berkeluh kesah kepada Rasulullah. Mendengar keluh kesahnya itu, maka Rasulullah hadir di dalam mimpi Abdullah. Lalu Rasulullah mendengar tentang kejadian mengerikan yang dialami oleh Abdullah bin Mubarak. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui pertolongan Rasulullah, lidah Abdullah bin Mubarak pun tersambung kembali seperti sedia kala. Ia pun merasa sangat bersyukur dan bahagia. Lalu orang yang telah memotong lidah Abdullah dan juga membenci salawat Nabi langsung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang anak yang tak tega melihat penderitaan ayahnya berulang kali datang memohon maaf kepada Abdullah atas kejadian yang dilakukan oleh ayahnya. Ia memohon agar Abdullah memaafkan ayahnya, dan anak itu berjanji bahwa jika Abdullah memaafkan ayahnya, maka ia akan menebus dengan membaca salawat sepanjang hidupnya. Maka Abdullah bin Mubarak yang penuh belas kasihan menerima permohonannya dan memaafkan ayahnya. Maka dengan izin Allah, orang yang membenci salawat itu pun sembuh seperti semula, dan sang anak pun membuktikan janjinya. Ia terus membaca salawat kepada Rasulullah di sepanjang hidupnya. Ia adalah anak dari orang yang sangat membenci salawat Rasulullah. Yang kelima adalah kisah seorang nelayan yang sangat rajin membaca salawat. Dikisahkan pada suatu hari hiduplah seorang nelayan yang sangat rajin bersalawat kepada Rasulullah. Namun salawat yang ia baca kurang tepat, karena mungkin ia teringat dengan ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi nelayan itu pun bersalawat dengan mengucapkan Sallu alaihi wasallimu taslima. Tersebut ia baca selama berpuluh-puluh tahun dengan ribuan kali setiap harinya. Lalu pada suatu ketika, nelayan tersebut sedang sibuk merajut jalannya yang robek dan kusut di pinggir pantai. Ia pun sambil asik bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tiba-tiba datanglah rombongan ustadz yang akan menaiki sebuah kapal dan akan menyeberang ke seberang pulau. Rombongan ustadz tersebut mendengar nelayan itu bersalawat namun keliru. Lalu salah seorang ustadz menegur nelayan itu. Ustadz pun berkata, "Wahai Pak Nelayan,
salawat yang engkau baca itu keliru, bukan shollu, tetapi yang benar adalah sholli. Maka mendengar hal itu, nelayan pun tersenyum dan berterima kasih kepada ustadz itu karena telah menasihatinya. Kemudian rombongan ustadz itu pun pergi dengan perahu besar yang ditumpanginya. Namun apa yang terjadi? Beberapa saat setelah rombongan ustadz itu pergi, nelayan itu lupa dengan apa yang dikatakan ustadz kepadanya tadi. Ia berpikir yang benar shollu atau sholli. Ya sudah, maka ia pun langsung mengejar Pak Ustadz tadi yang sudah berada di lautan lepas sambil berteriak-teriak, memanggil-manggil sang ustadz. Ustadz yang benar shollu atau sholli? Saya lupa Pak Ustadz. Lalu ustadz pun itu tercengang melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedahsyatan sholawat yang mengamalkannya. Karena ia melihat nelayan itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu berjalan di atas air di lautan. Kemudian ustadz itu pun berkata, "Wahai Pak, buat engkau mau shollu ataupun sholli bebas Pak, karena makam engkau lebih tinggi daripada kami semua. Maafkan kata-kata kami jika ada yang salah Pak." Masya Allah, itulah kumpulan dari kisah-kisah orang yang rajin mengamalkan sholawat dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa dan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah-kisah ini bisa semakin memberikan motivasi kepada kita semua untuk semakin rajin bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.